Shalom, salam jumpa lagi sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus di konten pujian dari GPIB Ebenezer Blitar. Karena sejatinya ujian tidak boleh menghalangi pujian. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pujian kita kali ini terambil dari firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Tetapi sebelum kita jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan di saat ini kembali kami hadir di hadirat-Mu Tuhan untuk seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat yang telah Kau beri di sepanjang hari ini. Dan pada saatnya kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dimengerti apa kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat yang terkasih, pada saat ini bacaan kita yang telah saya sebutkan tadi, yang terambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5 akan saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan menyatakan, "Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tidak salah tepatnya bulan Januari yang lalu di tahun 2022 ini ada salah satu film yaitu dari Amerika yang rilis yang berjudul Redeeming Love. Ini menceritakan tentang sebuah tokoh, yaitu sebuah tokoh wanita yang bernama Sarah, tetapi dia ini diceritakan seorang perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Latar belakang film ini tepatnya di tahun zaman-zaman koboi lah pada saat itu. Jadi pada saat itu diceritakan si Sarah ini, dia adalah dari keluarga yang broken home, di mana ayahnya meninggalkan dia saat dia kecil. Kemudian ibunya dengan sangat luar biasa membesarkan anaknya, sekalipun dengan cara mungkin seperti cara yang sama. Dia juga seorang pekerja seks komersial juga, sehingga dari sanalah ibunya menghidupi anaknya Sarah ini. Sehingga si Sarah ini mengalami begitu banyak sekali trauma di dalam kehidupannya, sekalipun dia tidak percaya dengan arti cinta karena dia melihat orang tuanya tepatnya ayahnya meninggalkan dia pada saat kecil, kemudian tidak lama kemudian ibunya pun juga meninggalkan dia. Tetapi dalam berjalannya hidup, ketika dia sudah menjadi dewasa, pada akhirnya dia juga hidup di dunia yang sama. Dia juga bekerja di dunia malam, yaitu sebagai pekerja seks komersial. Tapi pada suatu ketika dia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Hosea. Nah, tepatnya hampir sama dengan nama saya, tapi dia bernama Michael Hosea. Michael Hosea ini adalah seorang petani, anak muda yang sangat tulus,
dia diceritakan sebagai seorang pemuda yang dia cukup tampan, dan dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan dia juga seorang yang sangat berbakti. Jadi tulus, juga polos, dan juga taat dalam agamanya. Suatu ketika si Michael ini dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta jodoh, wanita yang dia butuhkan. Dia sempat berdoa, ya Tuhan, aku mengingat seorang jodoh atau perempuan yang seperti yang Engkau butuhkan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, dia ingin mendapatkan suatu jodoh untuk perempuan, tapi tidak seperti yang diingini, tapi menurut Tuhan. Pada suatu ketika dia di kota, ketika dia jalan-jalan, dia bertemu dengan si Sarah ini. Pada satu Sarah dia berjalan bersama dengan beberapa pengawal yang mengelilinginya. Kemudian ketika si Michael ini melihat si Sarah ini, dia akhirnya jatuh hati dan berusaha untuk mendapatinya. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan sahabat yang dikasih Tuhan, pada akhirnya mereka ini dipertemukan dengan berbagai macam usaha. Sekalipun si Michael ini tahu latar belakang daripada Sarah, tetapi dia tidak sedikit pun membenci atau tidak menyukainya, atau dia tidak melihat semuanya itu, tapi dia melihat sosok Sarah ini menjadi sosok yang betul-betul diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dengan dia berusaha mencintai si Sarah dengan sebaik-baiknya, dengan setulus hatinya, walaupun dalam berjalannya waktu si Sarah ini betul menerimanya, tapi dia tetap ada trauma, seolah-olah apakah benar si Michael ini betul-betul mencintainya dengan tulus. Walaupun terkadang si Sarah ini akhirnya meninggalkan si Michael ini, tapi pada ending ceritanya, pada akhirnya mereka dipertemukan kembali, di mana si Michael ini terus setia menunggu si Sarah untuk kembali ke hadapannya menjadi suatu keluarga yang utuh. Ya Bapak, Ibu, dan sahabat yang dikasih Tuhan, cerita ini sebenarnya sedikit menggambarkan seperti kisah Alkitab. Walaupun di novel yang sama, novel ini juga berjudul Redeeming Love, tapi juga diambil dari cerita Alkitab tentang Hosea dan istrinya Gomer. Ya, kita tahu Hosea dipakai oleh Tuhan adalah sosok tokoh yang sangat taat kepada Tuhan, dan Gomer ini adalah seorang perempuan sundal. Tetapi Tuhan juga merencanakan bagaimana Hosea menjadi satu atau mengambil Gomer sebagai istrinya. Inilah yang jadi hubungan antara Allah dan juga umat pada saat itu. Digambarkan kalau kita membaca dalam kitab Hosea, Hosea adalah gambaran bagaimana hubungan Allah dengan umatnya Israel. Allah digambarkan sebagai suami dan umat Allah pada saat itu adalah istri. Seperti Hosea mengambil Gomer binti Diblaim dan menjadikannya sebagai istri, demikian juga Allah mengambil bangsa Israel dan menjadikan mereka sebagai umatnya. Dan Nabi Yesaya juga memakai gambaran hubungan Allah dan bangsa Israel umatnya sebagai hubungan suami istri ketika menyampaikan kabar baik dari Tuhan kepada umatnya yang kembali dari pembuangan. Jadi ketika umat Tuhan diangkut ke Babel pada saat itu sebagai orang-orang buangan, mereka mengatakan bahwa seolah-olah Allah mereka ini telah meninggalkan mereka seperti seorang suami yang telah meninggalkan istrinya. Nah, di kitab bacaan kita pada saat ini, di kitab Yesaya pasal 62 ayat 1-5 ini, Nabi menyampaikan kepada umat bahwa pembangunan kembali Yerusalem menjadi bukti nyata kepada bangsa-bangsa di sekitar bahwa hubungannya terputus antara Allah dan umatnya itu diperbaiki. Kemudian Nabi mengatakan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Pada ayat yang keempat, Allah sebagai suami yang tidak menceraikan atau membuang umatnya sebagai istri, dan umat Tuhan tetap sebagai istri. Dan melalui peristiwa pembuangan ini, Allah mengendaki umatnya untuk tetap taat dan setia. Selama 70 tahun umat Tuhan sebagai istri belajar hidup taat dan setia kepada Allah, dan Allah membawa mereka kembali tinggal di Yerusalem sebagai istrinya. Inilah gambarannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kita pun sebagai umat Tuhan atau gerejanya juga adalah mempelai perempuan dari Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita juga berusaha untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan sama mempelai laki-laki.
Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau kita membaca dan merenungkan firman kita pada saat ini. Digambarkan Allah Tuhan sebagai sang mempelai laki-laki dan kita umatnya sebagai sang mempelai perempuan. Ketika kita digambarkan sebagai mempelai perempuan yang seringkali tidak mengindahkan atau tidak taat atau tidak setia, tetapi Allah senantiasa selalu setia untuk menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tetapi apakah selama ini kita mau melihat semuanya itu? Kasih Allah yang sangat luar biasa, kasih Allah yang setia, sekalipun mungkin kita seringkali jatuh dalam dosa, seringkali kita meninggalkannya, tetapi Dia tidak pernah sekalipun mau meninggalkan kita. Mungkin kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kitalah yang meninggalkan Tuhan, dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia untuk menunggu kita, bahkan tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita kembali. Untuk itu Bapak Ibu, mari selagi masih ada waktu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah pada saat ini kita telah kembali ke jalannya? Ataukah kita sudah berada di jalurnya? Jika kita sudah ada jalan Tuhan, mari kita tetap setia. Tetapi kalau kita sudah mau mulai melenceng atau kita sudah mulai menjauh, mari kita segera kembali ke jalannya. Karena Tuhan selalu senantiasa mengasihi kita. Maka yang Tuhan inginkan adalah ketaatan dan kesetiaan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan kita menguatkan kita bersama, baik Bapak Ibu, sahabat saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Kiranya firman Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman itu dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dan di segala waktu dan tempat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kami senantiasa bersyukur karena Tuhan selalu setia kepada kami umat-Mu, sedangkan kami sebagai umat terkadang tidak pernah setia kepadamu Tuhan. Banyak sekali perbuatan ataupun perilaku kami yang telah membuat Tuhan murka, membuat Tuhan sedih. Terkadang kami sendirilah yang menjauh daripada-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah melalui firman ini kami disadarkan untuk selalu kembali ke jalan-Mu Tuhan, selalu diingatkan bahwa kasih Tuhan tiada taranya. Tapi kami juga diingatkan bahwa kami tidak boleh bermain-main dengan kasih Tuhan itu. Ketika kesabaran Tuhan sudah ada batasnya, biarlah Tuhan kami semua menyadari bahwa kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu mampu kami teladani, mampu kami resapi di dalam perilaku kami untuk selalu taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini mampu kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, maupun hamba menyampaikan maupun sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui media virtual ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.